قليلا ولا عدت شوقا إلى سمع أوصف الخدماء في علمنا إنصافا دائما في دوام ملك الله صلاة دائما في دوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengar tausiah, maka kami segenap daripada mewakili dari Yayasan Al-Muhajirin dan Lembaga Tahfiz Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya kepada Habibuna, Habib kita yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di majelis kita pada malam hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu, panjangkan umur dan selalu bisa bersama kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami ucapkan kepada seluruh yayasan, anggota yayasan, seluruh pengurus masjid dan semuanya yang bisa terlibat dalam acara malam hari ini. Mudah-mudahan siapa saja yang terlibat dalam acara ini, semuanya urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mempersingkat acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah daripada Habib. Mudah-mudahan dengan mendengarnya nasihat daripada beliau, hidup kita bertambah berkah, kita dapat ilmu dan kita bisa mengamalkannya sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berkah daripada baginda Rasulullah SAW dan kita juga bisa berbahagia di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Pada Habib Umar Habibulus Tawakal Masyukur. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa ali. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma qina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilma ladunni wal mashrab as-safil hani ya wahhab ya ghani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan,
para habaib, dan juga para syaraib, wabil khusus orang tua kita Habib Zulfarhain bin Syahab. Ini beliau ini sebenarnya sudah lama dengan beliau ini, sudah lama kenal. Bahkan sebenarnya beliau ini termasuk sesepuh di Al-Fat. Beliau ini dulu termasuk yang awal-awal dulu di majelis kami Al-Fat. Cuma baru tahu akhir-akhir kalau beliau di sini tinggalnya. Dan dalam silsilah itu kalau Al-Idrus sama bin Syahab itu dekat. Jadi Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf itu punya anak. Anaknya yang juga kutub, wali kutub. Jadi Habib Abdurrahman As-Saggaf, Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah itu punya anak. Beliau ini kutub tapi punya anak. Namanya juga Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Habib Abu Bakar As-Sakran ini punya anak dua. Pertama namanya Abdullah, yang pertama, kemudian punya adik bernama Ali. Abdullah itu bergelar Al-Idrus. Jadi anaknya Habib Abu Bakar ini Abdullah bin Abu Bakar diberi gelar Al-Idrus. Nah ini datuknya para Al-Idrus. Jadi dimanapun Al-Idrus ini datuknya Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Kemudian Habib Abdullah ini punya saudara, punya adik namanya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Itu adalah datuk daripada bin Syahab. Jadi Al-Idrus sama bin Syahab ini saudara dekat. Al-Idrus bin Syahab. Jadi kita ini bukan hanya dari sisi silsilah itu dekat sama beliau. Al-Idrus bin Syahab ini saudara sebenarnya. Hanya berbeda gelar daripada datuknya kita. Itu alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, ada beliau di sini. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah. Mudah-mudahan beliau biasa bisa menemani kita, membimbing kita, dan kebetulan beliau ketua sekretaris Yayasan Masjid Al-Muhajirin, juga di Tahfiz di Pondok Tahfiz Hifzul Quran. Begitu juga para asatid, wabil khusus guru kita bersama itu Ustadz Sabran Al-Hafiz. Beliau pembina juga di sini. Kemudian ada Ustadz Muhammad Kadafi. Ustadz Muhammad Kadafi baru tahu juga ini orangnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah mereka ini senantiasa diberi sehat afiat, dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa bersama kita, dan supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka semua, baik para habaib maupun para guru-guru kita ini, agar mereka bisa tetap membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para orang tua kita, para sesepuh yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun kita berharap dengan kehadiran beliau-beliau ini acara kita ini semakin berkah. Acara kita ini senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat, jamaah muslimin wal muslimat yang bersama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Kita patut bersyukur dan patut bergembira, karena kegembiraan kita pada malam ini itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memerintahkan kita hambanya bergembira kecuali di dalam dua perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi
bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, Allah firmankan kepada Rasulullah, katakan kepada umatku, bergembiralah ke atas nikmat Allah dan atas rahmat Allah, maka bergembiralah kamu. Sesungguhnya kedua perkara itu tadi, keutamaan dari Allah, nikmat Allah dan rahmat Allah, itu lebih baik daripada segala apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Jadi kita bergembira karena nikmat Allah dan bergembira karena rahmat Allah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus wajib. Coba kita bayangkan, kita dalam sehari ketika kita mulai bangun tidur, kita diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah, kita awali dengan ketika kita membuka mata itu dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena begitu kita baru bangun saja kita sudah merasakan, mencicipi nikmat Allah. Dan nikmat itu terus kita nikmati sampai kita tidur lagi, tidak pernah putus. Karena itu kita apabila bergembira terhadap nikmat-nikmat Allah, maka itu menjadi pahala buat kita. Gembira atas nikmat Allah itu adalah satu kewajiban, satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang bergembira kepada nikmat itu dinamakan dia orang yang bersyukur. Jadi orang yang syukur itu tandanya dia gembira karena melihat itu nikmat Allah. Tapi ada juga orang yang gembira, ada juga orang senang-senang. Apalagi ini habis tahun baruan, ya kan? 2021. Ada juga orang yang gembira, ada juga orang senang-senang. Tapi senang-senangnya apa? Senangnya karena minum-minum. Senangnya karena apa? Main perempuan. Senangnya karena apa? Karena pacaran, karena judi. Kan senang-senang juga mereka. Mereka senang, mereka gembira, tapi kegembiraan mereka karena maksiat kepada Allah, maka mereka dinamakan kufur. Jadi itu aja bedanya. Kita ini boleh senang-senang, kita boleh gembira, tapi gembiranya kita itu atas nikmat Allah, karena memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka gembiranya kita itu malah dapat pahala. Malah kegembiraan kita itu mendapatkan cintanya Allah, maka kegembiraan kita itu akan mendapat rahmat daripada Allah. Bahkan yang kedua, kita gembira karena Nabi Muhammad. Pertama tadi karena nikmat, gembira. Karena berapa banyak? Coba sebutkan, ada enggak satu saja nikmat yang bukan dari Allah? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada satu pun nikmat yang tidak bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, jabatan kita, suami kita, istri kita, anak kita, uang kita, kesehatan kita, bahkan organ-organ tubuh kita ini, siapa semua yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Kita datang tidak bawa apa-apa, maka sudah sepatutnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang banyak orang lupa. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Sedikit orang yang syukur itu sedikit. Orang yang syukur ini Masya Allah, la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau ada rumus nih Ustaz, kalau hendak istilahnya rumus supaya bisa bertambah bini itu, syukuri yang ada. Yang ada itu disyukuri dulu. Disyukuri itu apa artinya? Disayangi. Kalau yang ada jangan disayangi, kayak anak bertambah lagi. Ya Ustaz, ini sudah dapat yang baru, yang keluar ada disayangi lagi. Nah itu ada syukur namanya itu. Ada bapak sukses. Ini sebenarnya ayat, ini termasuk ayat poligami. Lagi syakartum la azidan. Nah siapa yang bersyukur pasti akan bertambah ya Allah, ya kan? Nah
Siapa yang bersyukur pasti akan bertambah. Tapi jangan pikirannya soal begini aja. Yang lain banyak sekali nikmat Allah itu banyak. Kalau disyukuri nikmat itu akan ditambah. Termasuk ilmu. Ilmu tuh kalau kita syukuri jangan menunggu banyak dulu. Kalau kita menunggu yang banyak dulu baru bersyukur, kada bisa. Syukuri yang sedikit itu. Yang kecil-kecil itu disyukuri dulu. Kalau yang kecil aja sudah bisa kita syukuri, maka nanti Allah akan kasih kita tambahan. Allah akan perbanyak daripada nikmatnya di dalam diri kita itu. Asal syaratnya yang sedikit itu disyukuri. Jadi tidak ada istilah kita ini tidak bersyukur kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita ini dijadikan orang beriman. Sudah jadi orang beriman, jadi umat Rasulullah SAW. Luar biasa. Kita ini diberikan kenikmatan yang tidak pernah diberikan Allah kepada umat-umat sebelum kita. Tidak pernah. Dari sisi syariat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pahala dilipat gandakan pahalanya kita oleh Allah. Walaupun pekerjaannya sedikit, walaupun amal ibadah yang kita lakukan itu kecil. Ada amal itu coba bayangkan. Orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Ada lagi hadis yang mengatakan orang yang sholat ba'diyatul maghrib, ba'diyah maghrib 6 rakaat, maka pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Coba sekali melakukan sholat ba'diyah maghrib 6 rakaat, pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Kalikan aja kalau kita melakukan itu setiap hari bagaimana? Tiap hari itu sudah berapa? Seminggu. Setahun berapa? 365 hari. Kita kalikan aja 365 kali 12 tahun, berapa umur Bianca itu sudah? Jadi jangan merasa kita ini walaupun umurnya 60, 70 tahun, jangan minder. Kita ini diberikan Allah kenikmatan, diberikan kelebihan yang bisa mengungguli umat-umat terdahulu yang umurnya ribuan tahun dengan amal yang kecil. Nabi juga mengatakan orang yang ketika di malam Lailatul Qadar dia beribadah bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka apa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun kata ulama memberikan gambaran itu umurnya sekitar 83 tahun. Itu bukan ibadahnya stop-stop, non-stop 83 tahun itu. Coba luar biasa nih kita. Maka rugi kita kalau kita tidak bangga menjadi umat Rasulullah, tidak bangga menjadi orang beriman. Orang Islam itu harus pede, orang Islam itu harus gembira, orang Islam itu harus senang. Lebih-lebih lagi senangnya kita dengan baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita senang? Karena kita malam ini tamunya Rasulullah. Kita malam ini tamunya Rasulullah. Karena majelis ini pada hakikatnya adalah majelisnya Rasulullah SAW. Di mana di dalamnya kita baca maulid, disebutkan nama Nabi, disebutkan kisah Nabi, disebutkan akhlak Nabi, dan disampaikan ilmunya Nabi. Pasti ada Nabi datang di situ. Apalagi di dalam majelis itu ada cucunya Rasulullah SAW. Apalagi di majelis itu ada ulama. Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Makanya Nabi mengatakan salah satu tanda kita mencintai Nabi itu adalah waqtara mujalasata habibihi ala mujalasata ghairi. Tandanya cinta dengan Nabi itu apa? Dia senang duduk dengan Nabi. Senang duduk dengan Nabi. Tuh bagaimana Bib? Nabi kan sudah wafat Bib. Bagaimana caranya kita duduk sama Nabi? Maka ulama menjelaskan maksudnya duduk dengan Nabi itu adalah orangnya senang hadir pengajian,
orangnya senang hadir majelis-majelis ilmu, orangnya senang hadir majelis-majelis taklim, majelis zikir, majelis maulid. Kenapa? Karena di dalam majelis itu ada guru, ada ulama, ada orang saleh, ada habaib, ya, ada ustadz yang menyampaikan. Intinya mereka lah para ulama. Maka ulama kata Nabi tadi, mereka adalah penggantiku, mereka pewarisku. Ulama ini wasilah yang menyambungkan kita kepada Rasulullah. Maka orang yang selalu hadir di dalam majelisnya para ulama, hadir di dalam majelisnya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, hakikatnya mereka itu senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita jangan bosan-bosan hadir di dalam majelis-majelis ini. Kita jangan bosan-bosan hadir di dalam majelis-majelis taklim. Cuma kadang-kadang banyak di antara kita ini masih tidak paham. Hadirnya ke majelis taklim itu tidak sungguh-sungguh. Hadir ke majelis taklim ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu saya sampaikan, kita ini seperti pasien. Kita datang ke majelis ini, kita bagaikan orang yang banyak membawa penyakit. Kalau kita sakit jasmani, kita datangnya ke dokter, ke klinik, ya, rumah sakit. Tentu orang yang datang mengeluh kepada dokter, datang ke rumah sakit, kira-kira sikapnya bagaimana? Adalah orang datang ke rumah sakit itu bersombong-sombong dengan gayanya misalnya, enggak kan, biasanya kan lemas, pucat, ya betul. Orang datang ke rumah sakit kan begitu, lemas, biasanya enggak semangat, bicaranya agak lemah, ya. Waktu ditanya itu, iya dong sakit dong, pusing kepala saya dong, nggak bisa makan. Dia kan bukan sombong-sombong kan, nah dok saya enak aja makan, nggak begitu kan. Kalau datang ke dokter itu kan begitu, lemas, kita bagaimana memperlihatkan kita itu dalam kondisi yang kurang sehat, ya. Itu jasmaninya sakit. Tapi kalau orang datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu itu datang membawa apa? Rohaninya yang sakit, imannya yang sakit. Makanya kalau datang ke majelis ilmu itu jangan sombong-sombong. Kita harus datang dengan tawadhu. Merasa diri kita ini orang yang banyak dosa, kita merasa diri kita orang yang banyak kekurangan, banyak salahnya. Kalau kita datang dari rumah menuju majelis, kita datang dalam keadaan kita membawa dosa kita, menghadap kepada Allah, mengharap ampunan Allah. Di majelis itu, ketika kita pulang dibersihkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong-sombong kita datang ke majelis. Yang kaya jangan bawa kekayaannya, jangan merasa dia kaya. Yang pejabat jangan merasa dia punya jabatan. Yang terpopularitas, yang punya ketenaran, jangan datang bawa ketenarannya. Pokoknya kita datang ke majelis ini dalam keadaan hina, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Yang punya ilmu datang ke sini tanpa merasa punya ilmu, datang sama sekali dengan kosong, tidak punya apa. Yang kita harapkan apa? Pandangan Allah, nadratullah. Yang kita harapkan pandangannya Rasulullah. Di situ baru kita bakal berubah nanti ketika keluar daripada majelis ini. Kalau kita datang ke majelis, kita merasa kita yang punya uang, kita yang merasa punya jabatan, kita merasa yang punya segalanya. Nggak bakal jadi apa. Kemanapun kita datang majelis, tidak ada perubahan pada diri kita. Tapi kalau kita datang dalam majelis itu, kita merasa rohani kita, iman kita dalam keadaan sakit. Iman kita ini tiap hari sakit, Bapak Ibu sekalian. Iman kita ini kotor. Kehidupan sehari-hari ini, dari mata kita, dari telinga kita, mungkin mulut kita, itu semua menjadi apa? Hati kita ini menjadi hitam, iman kita menjadi lemah. Ketika kita datang ke dalam majelis ini, imannya menjadi kuat. Kita datang ke majelis ini, kita menjadi semangat menghadapi kehidupan ini. Mungkin kalau kita di rumah aja, kita bisa bunuh diri mungkin menghadapi hidup sekarang. Apalagi ini musim corona kan, musim COVID-19. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa kadang-kadang. Ekonomi mulai susah, kehidupannya mulai sulit, ya kan? Pokoknya serba sulit, serba takut. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, mungkin sudah lama kita ini mungkin bunuh diri kan, stres kan barangkali.
majelis-majelis semacam ini kita diberikan Allah kekuatan iman. Kita diberikan Allah kekuatan batin sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini. Biasa Pak, biasa Bu. Yang namanya hidup pasti sulit. Yang namanya kehidupan itu pasti namanya ada masalah. Itu sudah ciri khasnya dunia. Itu sudah ciri khasnya kehidupan di muka bumi ini. Makanya jangan berharap kita bahagia di dunia ini. Tidak ada bahagianya di dunia ini. Kalau ada orang berharap di dunia ini bisa bahagia, itu bohong, itu salah, itu keliru. Bahagianya kita itu adalah ketika nama kita nanti tercatat di dalam pintu surga yang akan kita masuki. Bahagia kita itu adalah ketika kita meninggalkan dunia ini membawa kalimat la ilaha illallah, mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu baru kebahagiaan. Kalau masih di dunia ini jangan kita minta bahagia. Apalagi yang anak-anak muda yang baru-baru mengenal cinta, aku ingin bahagia bersama. Wah, bahagia apa? Kada paham juga. Makanya kalau kita ini terlalu banyak menuntut pasangan, itulah kebanyakan itu yang laki menuntut si perempuan, yang perempuan menuntut laki-laki, menuntut aku ndak bahagia aja selama hidup dengan kamu. Itu sudah jadi sumber masalah rumah tangga. Itu sudah karenanya terlalu menuntut kesempurnaan, maunya tuh yang ideal terus, maunya tuh yang sempurna terus, tidak bisa menghargai kekurangan. Padahal yang namanya rumah tangga itu adalah saling melengkapi, ya kan? Nah kita ini kan datang, yang laki itu pasti punya kekurangan. Memang waktu mungkin belum nikah itu, oh pokoknya engkaulah segalanya, oh engkaulah Arjunaku jalan, jalanlah, engkaulah bidadariku jalan, oh engkaulah yang paling cantik di dunia ini jalan. Padahal, ya kan? Tapi ketika sudah menikah, kalau berada di taman itu bagaimana kira-kira? Betah apa enggak? Orang kalau berada di taman, misalnya Taman Samarinda atau taman apalagi di sini, kita banyak taman Samarinda, taman apa di Tanah Merah, taman kayak itu Tanah Merah. Pokoknya taman lah. Ada yang kada betah di taman? Tuh biasanya bawa tikar, bawa makanan, bawa pacar, ya kan? Apalagi kalau belum bawa TV-nya di situ, andaknya guringnya di situ. Kenapa? Karenanya nyaman. Namanya taman itu pastinya nyaman. Begitu juga orang kalau di majelis itu nyaman rasanya. Biarnya utangnya banyak, begitu di majelis lupanya sama utang. Ada masalah di rumah, ada masalah dalam kehidupannya, lupa semua masalahnya. Jadi orang beriman itu tidak perlu nyabu kalau mau nikmat, tidak perlu nyabu. Tidak perlu minum-minuman kalau mau nikmat. Untuk hadir di majelis sudah nikmat rasanya. Sudah cukup. Makanya untuk apa? Kayak orang itu mau nikmat itu dengan maksiat, minum, ya, main perempuan dan lain sebagainya. Itu bukan kenikmatan, itu kemurkaan Allah. Begitu juga orang di dalam kubur. Kalau di dunia ini masih enak, kalau sudah dalam kubur, mau kembali ke dunia ini tidak bisa lagi. Jadi yang dinamakan bahagia itu adalah bila kita nanti sudah tahu tempatnya kita di dalam surga. Maka Rasulullah memberikan cara, memberikan tips. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu tempat kita nanti di surga? Ada caranya Bapak Ibu. Semua sudah dikasih sama Rasulullah SAW. Tinggal kita aja lagi mengamalkan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali? Siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, maka tidak dimatikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ketika sakaratul mautnya itu ditunjukkan oleh Allah tempatnya nanti di surga. Solawat berapa kali tadi? 1000 kali. 1000 kali itu kalau dihitung itu tidak sampai sejam. Cuma untungnya kalau kita sholawat itu tidak butuh harus duduk misalnya di atas sajadah, dan begitu.
Sambil jalan kita bisa sholawat, sambil kerja bisa sholawat, sambil di kendaraan bisa sholawat, sambil baring, sambil nonton TV, ibu-ibu sambil memasak, sambil bertapasan bisa bersalawat. Yang penting jangan bersalawat waktu jangan bersalawat waktu pipis, jangan, dalam hati aja. Ini kadang-kadang menyikat WC, nyikat kamar mandi, sholat, salah itu kada bujur itu. Salawat itu harus pada tempatnya juga, ada sembarangan. No, kalau dihitung-hitung itu luar biasa. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu amalan beliau itu apa? Tiap hari salawatnya 25.000 kali. La ilaha illallahnya 25.000 kali. Ayo. Itu amalan beliau. Istighfarnya 25.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu yang mengarangnya. Nah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrijal muslimin. Itu qasidah itu beliau itu ngarang, wali kutub dari bangsa bin Thahir. Bu, amalannya beliau 25.000 sekali. Setiap harinya beliau mengamalkan. Maka waktu beliau mau meninggal tuh ada keluarganya mentalkinkan, membacakan kalimat la ilaha illallah di telinga beliau. Begitu tiba-tiba beliau langsung ngomong, kau untuk apa kau bacakan tahlil kepada? Kalau maksudnya untuk berzikir silahkan kau berzikir. Tapi kalau maksudnya untuk mengingatkan aku, ketahuilah kalimat la ilaha illallah itu sudah mengalir di dalam darah. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Nah, itu rancang dibaca guru sepupu kadang-kadang itu kitab Sulamut Taufik itu karangan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, wali kutub. Itu amalan beliau. Jadi kita ini sebenarnya diberikan Allah SWT nikmat luar biasa banyaknya. Tinggal kita aja lagi mengamalkan, kita aja lagi melaksanakan, kita saja lagi memakai. Kalau kita mau selamat dalam kehidupan ini, kita mau selamat dalam menghadapi liku-liku kehidupan, problematika kehidupan ini, jangan jauh-jauh daripada Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh daripada majelis-majelis taklim. Jangan jauh-jauh daripada ulama. Mereka itu adalah wasilah, perantara agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita ini diberikan Allah umur pendek. Kita juga mestinya jangan sedih. Senang, mestinya senang. Ulama mengatakan kenapa umur kita ini dikasih pendek sama Allah 60-70 tahun. Kata ulama, di antara hikmahnya itu adalah supaya dosa-dosanya umat Nabi Muhammad itu ada banyak, supaya tidak banyak dosa. Nah, kenapa kita umat Nabi Muhammad ini dijadikan Allah umat yang terakhir? Dijadikan Allah sebagai umat yang terakhir, akhir zaman, umat akhir zaman. Kata ulama, supaya ketika kiamat nanti kita mati menunggu di kubur itu tidak lama. Coba bayangkan umat-umat yang terdahulu di kubur masih nunggu berapa juta tahun, berapa ribu tahun, belum kiamat. Nah, menunggu kita, kecuali umat Nabi Muhammad ini habis, baru kiamat, ya kan? Jadi kita yang ditungguin. Hebat kada kita ini? Nah, luar biasa. Makanya kita ini harusnya bangga jadi umat Rasulullah, itu harusnya bangga. Sampai jam berapa biasanya? Jam 10 sudah. Oh, sampai 11 ya. 10 menit lagi lah. Jadi kita ini alhamdulillah, kita ini datang ke majelis ini bukan kebetulan. Datang ke majelis ini bukan karena kita ini parah pada masjid, bukan karena kita ini berisi mobil, berisi motor lain.
datangnya kita ke sini ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca Maulid itu apa bacanya? Habib Ali Habsyi itu menulis tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Kita itu diperdengarkan kisah Rasulullah SAW itu adalah supaya timbul kerinduan kita kepada Rasulullah. Rindu cinta sama Rasulullah. Min khawasil mu'minin, dan orang-orang yang rindu sama Rasulullah itu orang yang tadi datang ke majelis maulid, mendengarkan orang membaca maulid, maka mereka itu adalah min khawasil mu'minin. Mereka itu orang-orang mukmin yang spesial. Mereka itu orang-orang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang didatangkan Allah ke majelis ini, kita ini orang yang dipandang Allah, orang yang spesial, orang yang khusus. Berarti kita ini kan luar biasa tuh. Jadi kita ini patut bangga, patut gembira. Pokoknya di majelis ini jangan sampai ada susah. Senang, gembira kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan kita itu kita bawa pulang ke rumah. Kita bawa pulang menjadi berkah bagi tetangga kita, bagi anak kita, istri kita, rumah tangga kita, kampung kita. Ini sudah dari majelis semacam ini. Alhamdulillah ini majelis sudah istiqomah tiap minggu, sudah tiap minggu. Nah ini kita istiqomahkan. Jadi kita datang ke majelis ini, kita merasa diri kita ini seperti pasien tadi tuh. Datang tuh dengan membawa ketawaduan. Jangan datang kita ke sini bersombong-sombong. Anak pamer, anak betampai, jangan. Kita ini semuanya dari Allah. Tidak ada yang dari milik kita ini, tidak ada. Semua milik Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tahu-tahu diri lah sedikit. Tahu-tahu diri kita sedikit. Supaya ketika kita dalam majelis ini, ketika kembali pulang ke rumah, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Jadi menghadapi kehidupan ini, kalau kita tidak kuat-kuat iman itu bahaya. Makanya mari kita jadikan majelis ini sebagai sarana kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah SAW. Ini wasilah, ini perantara kita. Apalagi lebih-lebih di sini ada tahfidzul Quran. Ada satu proses belajar menghafal Al-Quran. Kalau tidak salah saya pernah mendengar satu hadis, kalau tidak salah mungkin di Bukhari kalau tidak salah. Orang yang menghafal Al-Quran itu dia bagaikan orang yang di dalam dirinya itu ada Al-Quran. Maksudnya hafaz orang yang hafal Quran. Maka kata Rasulullah itu separuh ilmu kenabian itu ada di dirinya. Separuh ilmu kenabian ada di dirinya. Itu Rasulullah. Itu keutamaan orang yang menghafal Quran. Dan diantaranya lagi orang yang hafal Al-Quran itu kelak nanti di akhirat dia akan memakaikan Allah akan memakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Oh, jadi istimewa orang tuanya kalau di surga. Sebab apa? Sebab anaknya menghafal Al-Quran. Dan penghafal Al-Quran ini kelak dia bisa mensyafaati kepada orang-orang yang berdosa yang tadi diponis masuk neraka. Nah ini orang ahli Quran ini bisa menolong, bisa memberi syafaat. Karena satu keistimewaannya Al-Quran itu adalah orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, dijamin dia tidak bakal disiksa di neraka. Jangankan di neraka, di kubur aja kan berani malaikat mengumpul. Kenapa? Ada cerita ketika waktu ada orang ini, ketika orang ini mengamalkan dalam sebuah hadis, orang yang mengamalkan surah Al-Muluk membaca, sebenarnya itu dihafal Al-Muluk itu lain dibaca aja. Orang yang menghafal surah Al-Muluk itu dibaca tiap malam
Dan dihafalnya aja kan dibaca-baca, dihafal dibaca. Membaca surah Al-Mulk tiap malam atau menghafal, maka kelak di dalam kubur dia tidak akan disiksa oleh malaikat. Jadi waktu malaikat itu waktunya masuk kubur itu, waktu malaikat mau memukul, datang nih surah Al-Mulk ini berbentuk seorang pemuda yang gagah, jangan dipukul. Mayat ini jangan dipukul. Ini kekasihku. Ya malaikat, siapa kamu? Aku ini surah Al-Mulk yang sering dibacanya. Ya malaikat, aku ini diperintah Allah menyiksa orang ini. Tapi surah Al-Mulk oh tidak bisa. Aku ini di dalam hatinya. Kalau kau memukul mayat ini, berarti kau memukul saya. Aku ini kalamullah. Kau berani gak dengan kalamullah? Mana berani malaikat? Akhirnya malaikat melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, melapor kepada Allah. Ya Allah, saya ini mau nyiksa orang ini ya Allah. Tapi ada surah Al-Mulk katanya tidak boleh disiksa. Betul. Orang ini tadi karena ada surah Al-Mulk di dalam hati itu baru surah Al-Mulk. Ya kalau kayak apa kalau 30 juz luar biasa. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran kagak bakal disiksa oleh Allah. Jangankan di neraka, di dalam kubur aja ini selamat. Itu luar biasanya. Makanya anak-anaknya mudah-mudahan tambah semangat. Ya, tambah semangat baik putra maupun putri. Pokoknya jangan masa orang bisa menghafal lagu, bisa menghafal ini, bisa menghafal itu. Al-Qurannya tidak mau menghafal. Luar biasa Quran ini tidak ada satupun kitab agama-agama lain tuh tanya ya dia dengan penganut agamanya itu ada yang menghafal kitabnya Injil kah, apalagi ini misalnya Weda kah, tidak ada selain Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini otentik, tidak berubah dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Kalau kitab-kitab lain itu berubah semua. Al-Quran ini luar biasa. Di antara mukjizatnya, kenapa Rasulullah SAW itu dikatakan Nabi paling istimewa? Nabi Rasulullah itu, ini karena ini berkaitan dengan maulidnya terakhir itu terpanjang-panjang, di antara mukjizatnya Rasulullah SAW, kalau Nabi lain itu mukjizatnya apa? Nabi Musa komentar, lah, ya kan? Terus apa lagi? Ada yang bisa menghidupkan orang yang mati, ya. Tapi berakhirnya kenabian mereka, berakhir juga mukjizatnya. Ampihan habis. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ini mukjizat paling besarnya itu ya Al-Quran. Bukan yang Nabi keluar air dari tangannya, bukan. Nabi Nabi bisa membelah bulan, ya kan? Bukan itu mukjizat Rasulullah yang paling besar. Mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya umat Rasulullah ini umat yang cerdas, yang pintar. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mematahkan pendapat-pendapat orang kafir tentang ketuhanan. Jadi semua jawabannya itu di Quran semua. Makanya Rasulullah itu menjadi nabi yang besar, Rasulullah itu menjadi nabi yang agung karena memiliki mukjizat yang walaupun Rasulullahnya sudah wafat, mukjizatnya tetap ada sampai sekarang. Bisa kita nikmati, bisa kita baca. Tidak usah banyak-banyak. Biar membaca Yasin, ya kan? Yasin. Baru pahalanya siapa baca Yasin sekali seperti orang menghatamkan Quran 10 kali pahalanya lah. Beliau. Tapi jangan Yasin aja dibaca. Saya sudah. Maksudnya yang lain dibaca juga. Maksudnya itu pahalanya. Itu baru Yasin. Biar kalau ada hajat, ada apa, ya kan? Itu baru sebagian kecil keutamaannya membaca Al-Quran itu banyak. Belum keindahannya Al-Quran dari bahasanya lah. Belum lagi tafsir. Coba lihat ini ulama-ulama tuh ada tafsir ini, ada tafsir ini, ada tafsir. Banyak betul tafsirnya mengupas tentang kandungan Al-Quran itu.
Luar biasa. Dan Quran tuh kalau dibahas mulai dulu zaman Rasulullah sampai nanti kiamat udah selesai. Tidak selesai dibahas. Coba mulai dulu yang namanya penceramah, ustaz pembaling itu yang disampaikan itu kan Al-Quran. Sampai nanti selesai dunia kiamat ini belum selesai bahas Quran itu. Hebatnya Al-Quran. Jadi mukjizat terbesarnya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kalian itu sampai menghafal Al-Quran, berarti kalian itu pemegang mukjizat Rasulullah yang paling besar. Nah, makanya Quran itu di rumah itu jangan cuma kita taruh aja, kita baca lah paling tidak. Minimal kita baca itu kata, kalau tidak bisa setiap hari setahun sekali, bulan Ramadan paling tidak. Al-Quran itu luar biasa. Jadi Al-Quran ini ya Allah, mungkin itu nanti ustadznya yang menjelaskan ya, yang ahlinya. Tapi mungkin sebagian kecil yang bisa saya sampaikan tentang Al-Quran itu seperti itu. Jadi kita ini bangga, kita ini diturunkan merasakan umatnya ini mukjizat Nabi kita. Makanya Nabi itu menyuruh berpegang kita kalau mau selamat itu berpegang dengan apa? Dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Keturunanku, kata Rasulullah. Kalau kita berpegang keduanya itu, maka kita akan selamat. Dalam hadis lain Al-Quran wa sunnati, tapi lemah. Itu dari Imam Tirmidzi. Kalau yang Al-Quran dan keturunanku itu dari Imam Muslim hadisnya. Al-Quran dan keturunanku. Kenapa? Karena yang tahu kehidupan Rasulullah itu kata Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah itu tidak bilang Nabi itu pemaaf, Nabi itu jujur, Nabi itu tidak kepanjangan. Pokoknya Siti Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran itu sudah. Jadi kalau orang memang mengaku cinta sama Nabi, ya Quran itu sudah diumpati, dibaca, dicintai dulu. Kalau cinta pasti dibaca, ya kan? Kalau kita kayak apa, kita membaca surat zaman dulu nih, zaman bapak-bapak ini lah Pak, belum HP, belum bapak-bapak lah. Kalau dapat surat dari pacar itu, dibawa kemana-mana, dibaca sehari 15 kali mungkin. Pak, sampai robek-robek itu dilipat, belum pernah kayak itu juga. Sampai dilipat-lipat itu, karena esok sana baca, dalam WC dibaca, ya kan Bu? Ya kan? Karena senangnya dapat walaupun tulisannya kayak cakar kambing, tapi karena surat itu dari pacar bacanya tuh diulang-ulang, aduh senangnya hati, lagi rindu baca lagi, kan dulu ada HP lah, ada HP dulu, jadi surat itu. Nah kayak itu dia orang kalau cinta dengan Al-Quran, sering-sering dibaca. Ya kalau misalnya sering-sering dibawa kan repot, sering-sering aja dibaca. Maka insya Allah itu tanda cinta. Jadi ini luar biasa. Ini mudah-mudahan majelis ini bawa barokah lah buat kita. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah orang yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan dilepaskan semua kesulitan kita, dijaga dari para bahaya, dijauhkan daripada virus. Baik itu virus yang berhubungan dengan jasmani kita maupun virus yang berhubungan dengan rohani kita. Rohani kita ini bervirus juga Bapak Ibu. Jangan disangka kita ini cuma takut dengan virus yang mengenai kayak COVID ini, virus mengenai jasmani aja itu. Tapi yang bahaya itu virus yang menyerang rohani kita, itu lebih bahaya. Virus yang menggerogoti keimanan kita itu lebih bahaya. Kayak riya, takabur, ujub, serakah, hubud dunia, apalagi dendam, marah, hasad, dengki. Itu virus-virus yang lebih bahaya yang akan mengancam dan menyerang daripada rohani kita. Kalau jasad kita ini kalau terkena virus, paling parahnya itu meninggal, mati. Kalau sudah meninggal dikubur, tidak ada lagi orang kena COVID itu. Iya kan? Adakah orang dikubur jantungan? Adakah orang yang di dalam kubur itu karena paru-paru basah, ginjal? Tidak ada, sudah selesai penyakitnya. Tapi kalau penyakit rohani, kalau kena penyakit iman,
marah di dunia aja sudah merasa. Coba kalau orang itu dengki hatinya, ada orang itu senang di dunia. Kalau orang hatinya dengki, orang hatinya iri, enaklah hidup tuh kalau berisi penyakit hati itu iri, dengki itu ada enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Di dunia aja sudah enggak nyaman, apalagi di kubur, apalagi nanti di akhirat disiksa kita selama-lamanya. Jadi penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Jadi mudah-mudahan rohani kita dibersihkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita di majelis ini mudah-mudahan akhlak kita yang jelek diperbaiki oleh Allah. Keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan Rasulullah, ditambah cinta kita dengan Rasulullah, ditambahkan cinta kita dengan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Rasulullah, baik itu hubungan ilmu maupun mereka yang dari hubungan nasab, para habaib. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan mereka itu semua agar kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Mudah-mudahan Allah jaga daripada kerusakan akhlak, daripada mara bahaya, dan juga mudah-mudahan ketika kita meninggal wafat dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan kita membawa iman kepada Allah, membawa kecintaan kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di dalam surganya Allah bersama dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Karena di surga itu tidak indah, di surga itu tidak nyaman kalau tidak bersama dengan Rasulullah. Karena surga itu dijadikan Allah hanya untuk Rasulullah. Jadi kalau kita mau masuk surga, bercita-citalah supaya berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kita telah dengarkan nasihat dari Pak Habib Umar Al-Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sama-sama kita tutup majelis kita dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah.